وكل ما وافق الكتاب أو سنة أو قياسا أو أثرا فليس ببدعة. Beliau menjelaskan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ayat ini didahului dengan Allah Ta'ala membagi manusia itu menjadi dua dalam hal bagaimana mereka menyikapi kebenaran. Yang pertama, yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Orang yang selalu berbuat kerusakan di atas bumi, selalu berbuat kerusakan, merusak baik fisik maupun yang non fisik. Tapi kalau mereka diingatkan, justru mereka mengatakan bahwa mereka lah yang benar, jadi sombong dalam kebatilan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sebaliknya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada juga manusia, kata Allah, yang menebus dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Siapa itu? Beliau tadi menjelaskan salah satu sahabat Rasulullah SAW, Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, yang meninggalkan semua yang dia miliki ketika diberikan pilihan mau beriman kepada Allah, mau mengikuti Rasulullah, atau tetap kamu punya harta ini. Di ultimatum dia memilih untuk tetap bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu setelah dua ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, maka kemudian ada pengingat dari Allah, khususnya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau memang sudah beriman, maka beriman dengan benar, dengan cara berusaha melaksanakan tuntunan-tuntunan agama itu dengan seutuhnya. Maka di sini digunakan kata udkhulu, masuklah. Beliau tadi mengibaratkan seperti orang masuk ke dalam rumah, maka itu artinya dia betul-betul di dalam rumah itu. Jadi ada ihatoh, bukan setengah-setengah, bukan ragu-ragu, tapi dengan sepenuh hati. Maka itulah yang menjadi pegangan kita, melaksanakan tuntunan-tuntunan semaksimal yang kita mampu dan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Kemudian beliau tadi menyampaikan tentang betapa banyaknya hari ini, saat-saat ini, akhir-akhir ini, orang-orang yang cepat sekali mengecap segala sesuatu sebagai bid'ah. Apa saja yang dilihat sesuatu yang baru, yang tidak ada pada zaman Rasul, itu dihukumi bid'ah yang sesat. Beliau menyampaikan bahwa para ulama sudah menegaskan, dan beliau mengutip tadi Imam Syafi'i, bahwa yang namanya bid'ah, sebenar-benar bid'ah itu adalah ma khalafal kitab was sunnah wal ijma' wal athar, yaitu sesuatu yang piwal, membelakangi Al-Quran, membelakangi hadis, melanggar ijma' para ulama, dan menafikan asar yang datang dari para sahabat. Kalau tidak melanggar empat hal itu, maka apapun yang baru, selama dia tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar sunnah, tidak menabrak qiyas, tidak menabrak ijma' ulama, dan juga tidak bertentangan dengan asar-asar dari para sahabat, maka itu bukanlah termasuk bid'ah dalam makna istilah. Dengan kata lain, pengamalan-pengamalan yang diajarkan oleh para ulama, termasuk yang diwariskan oleh guru kita Maulana Syekh, membaca hizib, sholawatan, berzikir pada sholat, dan semua amalan-amalan itu tidaklah termasuk bid'ah yang dolalah, bukanlah termasuk bid'ah dalam istilah agama, walaupun secara bahasa dia sesuatu yang baru,
Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma ulama, dan juga tidak bertentangan dengan asar dari para sahabat dan juga tabi'in.